Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nafisa, NIM 220002213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan buku yang sudah saya buat mengenai manajemen berbasis sekolah. 4, 7 poin. Yang pertama itu New Pattern Manajemen Pendidikan. Pattern manajemen pendidikan ini terdapat perubahan dalam melakukan pengelolaan pendidikan. Hal ini terjadi karena model manajemen pendidikan nasional yang sebelumnya cenderung lebih terpusat kurang aktif. Pemberlakuan otonomi daerah mendorong terjadinya pergeseran dari sistem lama menuju sistem manajemen pendidikan yang baru dan lebih modern. Bercirikan desentralisasi dan demokrasi. Pemerintah menyerapkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Menurut Mulyasa tahun 2006, tujuan dari manajemen berbasis sekolah ini yang pertama efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini dicapai dengan memberikan kebebasan lebih besar dalam mengelola sumber daya yang tersedia, mendorong keterlibatan masyarakat, serta memberdayakan jalur birokrasi yang sudah dibuat dan yang sudah tersedia. Yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, di mana diantaranya dengan melibatkan orang tua secara aktif untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kelas dan sekolah, serta mendorong peningkatan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah. Yang ketiga ada pemerataan pendidikan dapat diraih dengan meningkatkan peran serta masyarakat sehingga pemerintah bisa lebih fokus pada kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan perhatian lebih. Selanjutnya itu manfaat dari manajemen berbasis sekolah yang disebutkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000, di mana yang pertama itu penguasaan terhadap kondisi internal. Sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kekuatan, kelemahan, dan peluang yang ada di sekolah mereka sendiri. Yang kedua, yaitu pengetahuan akan kebutuhan sekolah. Sekolah harus mengetahui apa saja yang kurang di sistem pendidikannya. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap kualitas pendidikan. Sekolah harus memikul tanggung jawab atas mutu pendidikan yang diberikan oleh pemerintah ke orang tua dan masyarakat. Oleh sebab itu, sekolah akan berusaha memaksimalkan untuk mencapai dan memberikan tanggung jawab yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Itu poin MBS atau manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di sini sering kali dipertanyakan keterkaitannya dengan penetapan manajemen berbasis sekolah. Sejumlah peneliti menunjukkan bahwa MBS tidak otomatis meningkatkan mutu pendidikan, terutama jika diterapkan secara terbatas. Untuk memahami hubungan ini, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep mutu manajemen yang sering kali bervariasi. Secara umum, mutu sendiri ini merupakan keunggulan suatu produk atau layanan yang bisa dirasakan walaupun bersifat abstrak. Upaya dalam peningkatan mutu ini idealnya dilakukan secara seimbang, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip MBS atau manajemen berbasis sekolah. Prinsip MBS ini mencakup otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Otonomi berarti sekolah harus memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri secara mandiri sesuai aturan yang berlaku. Lalu fleksibilitas, memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola sumber daya secara efisien dan berdaya guna. Karakteristik manajemen berbasis sekolah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu, sekolah memiliki misi yang menjadi pedoman bersama dan membentuk budaya serta komitmen sekolah. Yang kedua, kegiatan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, terdapat perubahan strategi manajemen termasuk gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, sekolah diberikan kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri. Selanjutnya itu fungsi-fungsi manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan, mengelola informasi, serta memberikan penghargaan. MBS ini juga membutuhkan panduan instruksional, kepemimpinan yang solid, dan dukungan sumber daya. Fungsi manajemen sekolah meliputi aspek mengajar, perencanaan, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, layanan siswa, hubungan dengan masyarakat, dan iklim sekolah. Dari penjelasan yang sudah saya berikan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah mendorong desentralisasi pendidikan melalui MBS yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan akuntabilitas serta partisipasi luas. Secara praktis, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat yang dijalankan secara profesional. Ini bab 2 di mana di sini membahas mengenai manajemen kurikulum. Yang pertama, pengertian manajemen kurikulum.
Manajemen kurikulum ini merupakan proses pengelolaan terhadap seluruh aspek kurikulum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya itu ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang bertujuan menyesuaikan kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah. Kurikulum sendiri dapat dipahami secara sempit sebagai jadwal pelajaran atau secara luasnya pengalaman pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya itu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum perlu memperhatikan 5 prinsip utama. Yang pertama, produktivitas hasil, lalu pelaksanaan secara demokratis, kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta efektivitas dan efisiensi dalam prosesnya. Selain itu, manajemen kurikulum juga harus mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, serta memperkuat nilai-nilai positif. Poin yang keempat yaitu konsep dasar kurikulum berbasis KTSP. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah, daerah, budaya, masyarakat, dan peserta didik. Kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa maupun guru. Selanjutnya, macam-macam kurikulum. Yang pertama, rencana pelajaran tahun 1947, lalu rencana pelajaran tertulis tahun 1952, lalu rencana pendidikan tahun 1964, lalu kurikulum tahun 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum KTSP, kurikulum 2013. Selanjutnya manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada profil sekolah, lalu pembelajaran, lalu keunggulan kurikulum sekolah, lalu pengembangan muatan lokal, dan pengembangan karir. Di mana di dalam pengembangan karir itu ada pembentukan pola pikir dan perilaku khas individu melalui pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan rencana dan pengaturan yang memuat tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode pengajaran yang dilakukan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Bab 3 yaitu definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Sistem Pendidikan Nasional, tenaga pendidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabadikan dirinya dan diangkat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi tertentu sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, Widyawisa, Widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan peran lain sesuai keahlian akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam organisasi pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan mencakup seluruh aspek aktivitas sejak mereka bergabung hingga berhenti, meliputi perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan pemberian kompensasi dan penghargaan, pendidikan dan pelatihan, serta berhentinya mereka sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia di dunia bisnis. Fokusnya adalah membangun pendidikan berkualitas dengan menciptakan sumber daya manusia yang andal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Selanjutnya, fungsi Ditjen PMPTK. Fungsi utama Direktorat Jenderal PMPTK meliputi menyiapkan dan merumuskan kebijakan departemen dalam peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, melaksanakan kebijakan peningkatan mutu tersebut, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu, memberikan teknis dan evaluasi di bidang ini, menangani urusan administrasi Direktorat Jenderal. Selanjutnya, tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tenaga kependidikan mendukung proses pendidikan melalui administrasi, manajemen, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis di satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, memberikan bimbingan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama di perguruan tinggi. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memenuhi kompetensi yang ditentukan seperti memiliki kualifikasi akademik,
sertifikasi kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, berdasarkan jabatannya, tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu struktural, menjabat sebagai pimpinan atau pengelola institusi pendidikan. Yang kedua itu fungsional, memiliki keahlian akademis dalam bidang pendidikan seperti guru dan konselor. Yang ketiga ada teknis, bertugas menjalankan operasional sekolah seperti laboran, teknik media pembelajaran. Lalu yang terakhir aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana perencanaan tenaga pendidikan dan kependidikan ini merupakan langkah awal dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, melakukan seleksi. Seleksi ini adalah proses memilih individu yang memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, manajemen kinerja. Yang keempat, pemberian kompensasi. Dan kelima, pengembangan karir. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan dan kepribadian. Selanjutnya itu bab 4, yaitu manajemen kesiswaan. Yang pertama itu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan proses pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan terhadap seluruh peserta didik, mulai dari penerimaan hingga mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini merupakan bagian penting dari manajemen sekolah yang bertujuan untuk mengatur aktivitas siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tertib, dan efisien. Pengelolaan kesiswaan yang baik membantu mencapai tujuan pendidikan, mencerminkan kualitas sekolah, serta mendorong pengembangan profesional seluruh warga sekolah. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama, siswa harus dipandang sebagai subjek, bukan objek. Siswa memiliki kondisi yang beragam seperti fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan minat. Siswa akan termotivasi belajar jika mereka mempunyai materi yang diajarkan, serta pengembangan siswa meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kesiswaan. Yang pertama, dalam konteks sekolah, administrasi siswa terbagi menjadi 4 kelompok utama, yaitu penerimaan siswa baru, pendataan kemajuan belajar siswa, bimbingan dan pembinaan disiplin, serta monitoring. Monitoring ini merupakan proses pengawasan kegiatan siswa secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan pelaksanaan manajemen kesiswaan ini berjalan sesuai dengan rencana. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan ini dapat mengelola proses siswa dari mulai masuk hingga akhir sekolah dengan tujuan mendukung perkembangan siswa melalui administrasi penerimaan, pencatatan prestasi, bimbingan, serta monitoring. Selanjutnya ada manajemen keuangan RKS dan RKAS. Yang pertama itu pendahuluan. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan, setiap sekolah termasuk SMP wajib menyusun rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah. RKS merupakan dokumen yang memuat rencana pembangunan sekolah selama 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada guna memenuhi standar nasional pendidikan. RKS merupakan dokumen yang berisi program pengembangan dan anggaran berdasarkan RKS yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan antara kondisi nyata dan target standar nasional pendidikan. Jadi RKS merupakan gambaran umum rencana pengembangan 4 tahun, sedangkan RKAS merupakan rincian tahunan dari RKS. Selanjutnya pentingnya RKS dan RKAS. RKS dan RKAS sangat penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan program sekolah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Keduanya membantu menentukan prioritas dan target untuk mencapai target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. RKS dan RKAS juga berfungsi sebagai panduan strategis untuk mengatasi kondisi nyata menuju kondisi ideal yang diinginkan oleh sekolah. Selanjutnya, isi RKS dan RKAS. RKS adalah dokumen yang memuat kerja umum sekolah untuk periode 4 tahun, sedangkan RKAS merupakan rincian operasional tahunan dari RKS yang berisikan kegiatan pelaksanaan program yang telah direncanakan. RKS digunakan oleh Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta hasilnya. Selain itu, RKAS memberikan masukan dalam upaya pencapaian standar nasional pendidikan. Selanjutnya, dasar hukum penyusunan RKS dan RKAS.
Yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional lalu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 156928 MPK AKR 2013 tanggal 8 November tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen sarpras. Manajemen sarpras merupakan proses terpadu yang mengelola orang, proses, dan tempat dalam organisasi. Secara sederhana, manajemen ini bertujuan mengatur dan mengelola sarana serta prasarana pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi manajemen sarana dan prasarana. Fungsi manajemen sarpras ini meliputi perencanaan kebutuhan barang, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, serta distribusi. Selain itu mencakup pemeliharaan, penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai, dan pengendalian aset. Selanjutnya tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem untuk perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarpras secara tepat dan efisien pada lembaga pendidikan. Yang selanjutnya mengupayakan pemeliharaan surprise sekolah sehingga keberadaan selalu dalam kondisi siap pakai saat diperlukan oleh personel sekolah. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Manajemen surprise merupakan proses pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan inventaris, distribusi, penggunaan pemeliharaan, pemusnahan, dan pelaporan barang-barang sekolah seperti perabot dan alat belajar. Dengan pengelolaan yang baik, perawatan surprise berjalan optimal, sehingga meningkatkan kinerja sekolah, memperpanjang masa pakai, mengurangi biaya perbaikan, dan menetapkan biaya perawatan yang efisien. Lalu yang terakhir, proses manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama itu proses pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan menyediakan barang, benda, atau jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kebutuhan yang dibuat. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan surprise merupakan proses menganalisis dan menentukan kebutuhan utama atau primer dan kebutuhan pendukung yang diperlukan proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu pendistribusian, merupakan proses pemindahan barang dan tanggung jawab dari pihak penyimpanan unit atau individu yang memerlukan agar barang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen surprise ini merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelola fasilitas pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen humas. Manajemen humas ini merupakan fungsi manajemen yang mengelola hubungan antara organisasi dan publik agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan serta pengakuan positif dari masyarakat. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi serta menjaga komunikasi, pengertian, dan kerjasama yang harmonis. Selanjutnya, tujuan manajemen humas. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap visi dan program sekolah, lalu menilai keberhasilan program sekolah berdasarkan kebutuhan yang terpenuhi, lalu menyatukan orang tua, siswa, dan guru untuk mendukung perkembangan peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, dan mengkonfirmasikan aktivitas sekolah kepada masyarakat. Selanjutnya, fungsi manajemen humas. Menurut Nasution tahun 2010, terdapat beberapa fungsi manajemen humas. Yang pertama, bertindak sebagai mediator dalam komunikasi langsung atau tatap muka dan tidak langsung melalui media antara pimpinan dan publik internal seperti guru, staf, dan siswa. Lalu mendukung publikasi lembaga pendidikan dengan mengelola informasi kepada publik internal dan eksternal, termasuk menyampaikan berita ke media dan melakukan promosi. Dan yang terakhir, membangun citra positif lembaga pendidikan. Selanjutnya, tugas manajemen humas. Menurut Rumanti tahun 2009, terdapat beberapa tugas manajemen humas. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas kepada publik melalui berbagai media. Yang kedua, meningkatkan citra organisasi dengan menyampaikan identitas yang nyata yang dapat dipercaya, termasuk citra pemimpin. Yang ketiga, menjalankan tanggung jawab sosial dengan bersikap terbuka dan jujur kepada semua pihak yang terkait. Dan yang terakhir, mengelola komunikasi dua arah yang efektif dengan pengetahuan komunikasi, manajemen kepemimpinan, dan struktur organisasi sebagai modal utamanya. Dan yang terakhir, ruang lingkup manajemen humas. Menurut Rumanti, manajemen humas dalam organisasi mencakup 6 ruang lingkup utama.
Yang pertama itu publitas. Humas berperan dalam menyebarluaskan informasi melalui media massa agar kegiatan atau keberadaan organisasi diketahui oleh publik secara luas. Yang kedua itu pemasaran. Humas menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama ketika organisasi itu ingin meluruskan pandangan publik atau media yang dianggap kurang tepat. Yang ketiga, public affairs. Menjalin hubungan dengan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan organisasi serta dapat mendukung kepentingan. Yang keempat, manajemen isu. Yang kelima, melobi semua orang. Yang keenam, melakukan hubungan investor. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen humas adalah bagian dari fungsi manajemen yang berperan membangun hubungan timbal balik antara organisasi dan masyarakat untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan demi tercapainya pengakuan dan tujuan bersama. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran komunikasi dua arah, serta antar lembaga atau publik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selanjutnya ada pelayanan prima atau service excellent. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani berarti membantu memenuhi kebutuhan seseorang. Pelayanan prima atau excellent service adalah bentuk layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan instansi dan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan dari pelayanan prima ini adalah memberikan pelayanan yang memuaskan serta fokus pada pelanggan. Yang kedua ada konsep pelayanan prima. Pelayanan prima ditentukan oleh 6 faktor utama, yaitu kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab. Untuk menciptakan hubungan yang baik, memberikan layanan maksimal, pegawai perlu melakukan beberapa kriteria berikut. Yang pertama, sikap mental positif. Seperti semangat berkembang, terbuka pada ide baru, kritis, aktif, berdiskusi, berkomitmen, dan teliti. Yang kedua, orientasi pada kepuasan nasabah. Yang ketiga, penghargaan terhadap waktu. Selanjutnya dasar-dasar pelayanan nasabah. Yang pertama ada berpenampilan rapi dan bersih, percaya diri, ramah dan murah senyum, menyapa dengan lembut, sebut nama jika mengenal, bersikap tenang, sopan, hormat dan mau mendengarkan klien, mengutamakan bahasa yang baik dan benar, semangat melayani dan menunjukkan kemampuan, tidak memotong pembicaraan, mampu meyakinkan dan memuaskan nasabah, meminta bantuan bila tidak mampu menangani masalah, dan memberikan informasi waktu pelayanan jika belum bisa langsung dilayani. Selanjutnya, sikap melayani nasabah. Yang pertama, memberi kesempatan kepada nasabah untuk menyampaikan keinginannya, tidak menyela pembicaraan nasabah, bertanya dengan sopan dan jelas kepada nasabah, tetap sabar, tidak mudah marah dan tersinggung, tidak berdebat dan memaksakan kehendak sendiri, menjaga sikap yang sopan, tidak menangani hal di luar tanggung jawab, dan menunjukkan perhatian dan niat untuk membantu nasabah. Selanjutnya, kualitas pelayanan jasa bank. Yang pertama itu bentuk fisik. Kemampuan bank menunjukkan eksistensi kepada pelanggan. Yang kedua, keandalan. Kemampuan bank memberikan layanan sesuai janji. Yang ketiga, ketanggapan. Kemampuan membantu dan melayani nasabah dengan baik. Yang keempat, jaminan. Kemampuan pegawai membangun kepercayaan nasabah. Yang kelima, empati, perhatian tulus, dan memahami kebutuhan nasabah secara individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada nasabah. Pelayanan nasabah mencakup sikap dan perilaku petugas bank yang saat berinteraksi langsung dan tidak langsung dengan nasabah. Selanjutnya ada konsep analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 4 faktor utama dalam mencapai tujuan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, pengertian analisis SWOT menurut para ahli. Menurut Kotler, analisis SWOT merupakan penilaian menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut. Menurut Pierce dan Robinson, analisis SWOT sebagai bagian dari manajemen strategis untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Menurut Yulianto dan Widya Kusuma, mereka memandang analisis SWOT ini sebagai alat yang menggunakan data tambahan dengan pola 315 atau 3 tahun sebelumnya, tahun analisis, dan 5 tahun ke depannya. Ya, selanjutnya tips dalam menerapkan dan melakukan analisis SWOT. Yang pertama, SWOT adalah alat sederhana untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Lalu, SWOT ini membantu mengoptimalkan keunggulan, mengatasi kelemahan, meminimalkan risiko, dan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, SWOT bisa digunakan secara informal dan formal. Dan yang terakhir, lakukan analisis dengan realistis dan teliti. Poin selanjutnya yaitu strategi dan matriks SWOT. Yang pertama, strategi kekuatan kesempatan atau maxi-maxi. Maxi ini memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk mengambil peluang yang ada. Selanjutnya, strategi kelemahan kesempatan atau mini-maxi.
Mengatasi kelemahan agar bisa memanfaatkan peluang. Yang ketiga, strategi kekuatan ancaman atau maximini. Menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengurangi atau menghadapi ancaman. Dan yang terakhir, strategi kelemahan ancaman atau mini-mini. Jika menghadapi ancaman dan kelemahan sekaligus, strategi umumnya adalah keluar dari situasi sulit dan mengalihkan sumber daya ke usaha yang lebih menjanjikan. Selanjutnya jenis analisis SWOT. Yang pertama model kuantitatif dan yang kedua model kualitatif. Yang selanjutnya unsur-unsur dalam analisis SWOT. Yang pertama kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode dasar yang digunakan untuk mengevaluasi masalah dari 4 aspek utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Dengan hasil ini, organisasi dapat memperoleh keunggulan dan manfaatnya dengan peluang yang ada, sekaligus mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Selain itu, analisis SWOT juga berfungsi sebagai alat penting dalam perencanaan strategi, membantu organisasi mengurangi kelemahan dan mengatasi risiko yang mungkin muncul. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama, faktor internal seperti ketersediaan sumber daya, kompetensi sumber daya manusia, teknologi yang dimiliki, kepercayaan publik terhadap organisasi, dan kemampuan pemasaran dan distribusi. Yang kedua, faktor eksternal seperti tren bisnis, budaya masyarakat, kondisi sosial politik dan ideologi, situasi ekonomi negara, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, pentingnya analisis SWOT dalam bisnis. Analisis SWOT sangat penting karena membantu perusahaan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode ini tidak hanya berguna saat merintis usaha, tetapi juga penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang pebisnis sebaiknya melakukan analisis SWOT sebelum mengambil keputusan. Analisis ini berguna untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, sehingga bisa meningkatkan efisiensi profesional. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi atau MONEV MBS. MONEV MBS merupakan bagian penting dari pengawasan rutin untuk menilai kualitas pembelajaran di sekolah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, program MBS harus diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah seperti Renstra, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, hasil MONEV MBS yang berkualitas juga berfungsi sebagai bukti nyata untuk advokasi pendidikan. Lalu konsep dasar MONEV yaitu monitoring dan evaluasi atau MONEV merupakan dua bagian penting dalam memastikan keberhasilan suatu program. Monitoring berfokus pada pengamatan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan apakah proses berlangsung sesuai rencana, mengenali hambatan, serta menilai bagaimana hambatan tersebut diatasi. Monitoring ini mencakup penetapan standar pelaksanaan, pengukuran realisasi, dan analisis kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Selanjutnya, tujuan MONEV. Tujuan utama dari monitoring dan evaluasi ini adalah memberikan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki dan menyesuaikan pelaksanaan program agar lebih baik lagi dan optimal. Lalu fungsi MONEV, yang pertama itu meningkatkan rasa tanggung jawab yang diberikan, mengarahkan pelaksanaan tugas agar sesuai prosedur, mencegah penyimpanan dan potensi kerugian, memperbaiki kesalahan agar pekerjaan berjalan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip MONEV yang pertama dilakukan secara terus-menerus, memberikan umpan balik untuk perbaikan program, memberikan manfaat bagi organisasi dan pengguna, memotivasi staf dan sumber daya lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilakukan secara objektif, berorientasi pada tujuan program. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, bebas dari kepentingan pribadi, sahih, atau benar-benar mengukur hal yang seharusnya, dengan terakhir harus memiliki manfaat atau berguna. Selanjutnya, pendekatan dan teknik MONEV. Yang pertama itu pendekatan, di mana terdapat beberapa cara memonitor keluaran dan dampak program, seperti pelaporan sistem sosial, eksperimentasi sosial, pemeriksaan sosial, dan pengumpulan bahan untuk penelitian sosial. Yang kedua ada teknik, di mana teknik ini ada dua macam, yaitu observasi dan wawancara. Selanjutnya proses MONEV. Yang pertama itu tahap perencanaan, lalu tahap pelaksanaan, lalu tahap pelaporan. Jadi dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi ini merupakan dua kegiatan yang berbeda namun saling terkait. Monitoring bertujuan untuk memantau jalannya program agar sesuai rencana, mengidentifikasi hambatan dan melibatkan bagaimana hambatan tersebut diatasi. Sedangkan evaluasi menggunakan dari data monitoring untuk menilai apakah program tersebut berhasil atau tidaknya. Selanjutnya ada efisiensi, koordinasi, dan supervisi. Koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah adalah proses pengaturan kegiatan agar berjalan sesuai dengan aturan untuk mencapai tujuan efektif.
Menurut Handayani, tahun 1992 terdapat beberapa karakteristik koordinasi. Yang pertama, tanggung jawab koordinasi ada pada pimpinan, lalu koordinasi adalah kerjasama yang dilakukan, lalu koordinasi bersifat berkesinambungan, dan yang terakhir pengaturan usaha kelompok secara teratur. Poin kedua, koordinasi dalam manajemen berbasis sekolah. Koordinasi adalah penataan sebagai kegiatan teratur dan sesuai utama untuk mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, tanpa kebingungan atau konflik. Prinsip koordinasi yang pertama dimulai sejak perencanaan awal, menciptakan iklim kondusif, proses yang berkesinambungan, melibatkan pertemuan bersama untuk mencapai tujuan, dan menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya, manfaat koordinasi dalam MBS. Yang pertama, menyatukan kegiatan yang terpisah agar selaras kembali, lalu mencegah perasaan terpisah antar pengawas, kepala sekolah, guru, dan staf, menghindari pertentangan, perebutan fasilitas, pekerjaan yang tumpang tindih, dan kekosongan tugas, lalu meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antar kepala sekolah dan guru, menjamin kesatuan langkah, sikap, dan kebijakan di antara para kepala sekolah dan staf. Lalu jenis koordinasi ada vertikal, horizontal, fungsional, dan diagonal. Selanjutnya supervisi dalam manajemen berbasis sekolah. Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin kreatif dan inovatif, sehingga guru harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya agar proses pembelajaran berjalan sesuai lebih efektif lagi. Supervisi pendidikan adalah pemantauan dan pembinaan yang dilakukan kepada sekolah atau pembina terhadap guru dan tenaga kependidikan. Supervisi ini lebih menitik beratkan pada pembinaan kemampuan dan kinerja guru secara berkelanjutan. Tujuan dari supervisi pengejaran menurut Ame Tembun tahun 1981, yang pertama itu membantu kepala sekolah dan guru untuk memahami tujuan pendidikan dan peran sekolah, lalu meningkatkan kemampuan guru dalam mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang efektif, lalu melindungi guru dari kritik tidak sehat, meningkatkan persatuan di antara guru, mempopulerkan program pendidikan ke masyarakat. Tugas utama supervisor yaitu membantu guru memahami peserta didik dan meningkatkan kualitas mengajar, mendorong guru menilai diri sendiri dan pekerjaannya, meningkatkan rasa aman dan semangat kerja, membantu melaksanakan kurikulum dan komunikasi kemajuan sekolah ke masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah penataan berbagai kegiatan berbeda sesuai aturan dan mencapai tujuan secara efektif tanpa membuat proses menjadi membosankan. Keselarasan tindakan harus terus diupayakan dan dipelihara secara berkelanjutan agar koordinasi berjalan baik. Selanjutnya ada peran stakeholders. Yang pertama, pengertian stakeholders. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah perusahaan atau organisasi dan berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi. Stakeholder terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu internal dan eksternal. Stakeholder internal meliputi organisasi itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan karyawan. Sementara stakeholder eksternal meliputi pemasok, pesaing, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas. Selanjutnya ada fungsi dan peran stakeholder. Fungsi stakeholder di sini adalah untuk membantu menyusun kebijakan, aturan, dan proyek yang sesuai dengan arah perkembangan perusahaan demi kepentingan pihak-pihak lain. Untuk peran stakeholder sendiri, yang pertama sebagai pemegang dan pemilik perusahaan, yang kedua pegawai atau karyawan, yang ketiga supplier atau pemasok, yang keempat konsumen atau pengguna, yang kelima kreditor atau bank, yang keenam kompetitor atau pesaing, yang ketujuh pemerintah. Selanjutnya teori-teori stakeholder yang pertama itu teori instrumental, memperlihatkan kepentingan stakeholder, strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, teori normatif. Pengusaha yang baik tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan imbalan yang sesuai kepada karyawan. Selanjutnya ada teori deskriptif, di mana teori ini menggambarkan himpunan timbal balik antara manajer dan stakeholder yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, jenis-jenis stakeholder. Yang pertama, stakeholder internal. Di dalamnya ada pemilik perusahaan, pemegang saham dan manajemen, dan karyawan. Selanjutnya, stakeholder eksternal yaitu pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat umum. Lalu klasifikasi stakeholder. Yang pertama stakeholder primer, lalu stakeholder sekunder, yang terakhir stakeholder kunci. Selanjutnya peran penting stakeholder. Yang pertama, mengarahkan manajemen, lalu mendukung keuangan, lalu memberikan bantuan dan pengambilan keputusan, selalu menjalankan operasional, dan yang terakhir memberikan tanggung jawab sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sebuah perusahaan. Stakeholder dibagi menjadi dua kategori, yaitu stakeholder internal dan eksternal. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.